Selain keselarasan estetis yang sudah kita pelajari pekan lalu, benturan estetis juga dimungkinkan dalam dunia seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance di kampus seni lukis Painting Explorer. Malam ini kita akan meneruskan mata kuliah estetika, yaitu tentang pengembangan estesis yang khususnya adalah benturan estetis. Nah, apa itu benturan estetis? Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di kelas kuliah seni lukis Advance. Ada Mas Kustrita dan saya menginformasikan bahwa untuk mengikuti pameran Painting Explorer yang kelima dengan tema silver, itu teman-teman mahasiswa seni lukis Advance dapat mengirimkan karya pribadinya ya, jadi tidak harus seperti yang di kuliah seni lukis abstrak ya, di giveaway, tidak juga seperti yang di elementer yang tugas. Nah, kalau di seni lukis Advance boleh mengirimkan karya pribadinya. Nah, kalau Mas Kus ini sudah saya kontak untuk mengikuti di jalur undangan, kan ada jalur membership ya. Pertama ada jalur giveaway seni lukis abstrak, membership elementer, membership Advance, dan satu lagi ada jalur undangan. Nah, Mas Kustrita ini ada di jalur undangan. Baik, rekan-rekan, sekarang kita masuk ke materi. Ini saya sudah siapkan ya. Benturan estetis ya. Benturan estetis ini merupakan tetap ya, saya ambil dari buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai, buku yang saya buat. Ini cetakan yang ketiga. Sudah habis ya, kemarin ada yang tanya buku ini sudah habis di pasaran, tapi kalau teman-teman mau bisa juga yang versi digital saya juga sediakan di Google Playbook ya. Di Google Playbook silahkan mencet Google Play, pilih yang paling pojok kiri bawah, terus cari aja buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Di sana ada. Bahkan kalau di Google Playbook itu boleh ini ya, melihat contohnya dulu beberapa lembar gitu, bisa ya, disediakan itu oleh Google. Baik, kita masuk di materi. Ini bukunya ya. Nah, kita ada di bab 5, pengembangan model estesis ya. Nah, kita langsung ke skemanya dulu ya. Setelah itu baru kita akan melihat keterangan dan contohnya. Kalau kemarin ya, antara subjek estetis A dan subjek estetis yang satu dengan subjek estetis yang lain itu memiliki keselarasan ya. Di sini tandanya sama dengan. Nah, sekarang di sini adalah benturan. Tandanya adalah tanda, kalau di angka ya lebih besar dan lebih kecil itu ya, tanda benturan. Dan ini ada dua penonton, dua spektator, dua orang yang mengamati satu objek estetis yang sama ya. Bisa karya seni, bisa objek yang lain ya, bisa seni lukis, bisa seni musik, dan yang lainnya. Nah, spektator yang satu itu menggunakan nilai estetis A, terus spektator yang lain menggunakan nilai estetis B. Maka karena berbeda, maka dia terjadi benturan. Nah, inilah estesis ya. Estesis sekali lagi jalinan antara subjek, objek, dan nilai yang terjadi pada dua orang spektator ya. Dua orang atau lebih spektator. Nah, itu juga bisa terjadi antara spektator dan seniman ya. Seniman adalah yang membuat objek estetis berupa karya seni, sementara spektator adalah penikmat karya seni, penonton karya seni ya, penggemar karya seni. Nah, ketika ada karya seni yang dibuat oleh seniman, yang seniman itu menggunakan nilai estetis tertentu, taruhlah nilai estetis A gitu,
Tetapi penontonnya atau spektatornya menggunakan nilai estetis B, maka terjadi ketidaksamaan ya, terjadi benturan, terjadi ketidakselarasan antara seniman dan spektator. Bisa jadi dua karya seni ya, satu karya seni kan seringkali ya dianggap oleh satu orang itu menarik, oleh yang lain tidak ya. Padahal menurut yang pengamat seni misalnya itu karya itu tetap karya yang istimewa misalnya gitu. Jadi itu dimungkinkan seorang seniman itu memiliki perbedaan dengan penontonnya, spektatornya. Nanti kita akan lihat ya yang terjadi di dunia seni lukis. Benturan estetis yaitu selain keselarasan, nilai estetis dapat mengalami benturan. Hal ini terjadi ketika dua atau lebih spektator memiliki nilai estetis yang berbeda untuk menilai suatu objek estetis yang sama. Tidak hanya pada tataran individu, benturan ini juga dapat terjadi dalam skala luas, yaitu antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, satu budaya dengan budaya yang lain, atau satu peradaban dengan peradaban yang lain. Jadi satu masyarakat mungkin menggembari musik pop, ya, yang lain masyarakat yang lain menggembari musik dangdutnya. Maka ketika masyarakat yang pertama ini mendengarkan dangdut itu nggak suka, sementara masyarakat yang lain suka. Itu terjadi benturan estetis. Benturan estetis juga dapat terjadi ya ketika nilai estetis yang digunakan seniman untuk karya seninya tidak selaras dengan nilai estetis yang digunakan spektator. Dengan kata lain, karyanya memicu benturan estetis. Ini model yang terjadi antara seniman dan spektator. Nah, ini contohnya ya. Contohnya nanti teman-teman bisa cek yang berwarna dan banyak ya. Ini adalah lukisan genrenya, gayanya Moi Indie, jenis Moi Indie. Nah, pelukis Moi Indie berasal dari kata Moi itu molek, Indie itu Indonesia. Indonesia molek biasanya menghadirkan bentuk-bentuk keindahan di Indonesia, gunung misalnya, sawah, sungai gitu ya, keindahan-keindahan alam seperti itu ya. Itu dibawakan dulu oleh seniman-seniman Barat, Belanda ya, berbarengan dengan penjajahan Belanda. Nah, nanti beberapa seniman Indonesia juga mengikutinya. Lalu seniman persagi ada muncul ya, Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia, itu nggak suka dengan model pendekatan seniman Moi Indie. Dia mengatakan bahwa ini hanya mengeksplorasi Indonesia, mengeksplorasi keindahan Indonesia, padahal sebenarnya Indonesia itu tidak dalam kondisi yang selamanya seperti itu. Buktinya sekarang adalah terjadi penjajahan, misalnya seperti itu ya. Ini keterangannya. Benturan estetis misalnya terjadi antara pendukung mazhab Moi Indie dengan anggota kelompok persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Sekarang sedang ada pameran tentang persagi ini di galeri Keatamsi ya di ISI Yogyakarta. Pelukis Moi Indie pada masa penjajahan Belanda selalu menampilkan keindahan alam Indonesia. Salah satu contohnya adalah lukisan Sungai Musi di Palembang, karya Ernest Desence. Tentu saja pengikut Moi Indie seperti Karl Dijk, Du Cetlo, Abdullah Suryo Subroto, ini bapaknya Basuki Abdullah ya, Wakidi atau Basuki Abdullah itu sendiri, akan menikmati keindahan lukisan tersebut. Akan tetapi bagi kubu persagi, lukisan itu terasa mengganggu. Pendukung kelompok yang didirikan tahun 1938 itu seperti Sujoyono, Agus Jaya. Sujoyono ini juru bicaranya, Agus Jaya ini ketuanya. Sujoyono, Agus Jaya, Suromo atau Emira Sunasa lebih memilih nilai estetis yang tidak berbau turisme barat. Mereka menginginkan karya yang menggali realitas kehidupan Indonesia yang sengsara akibat penjajahan. Pendukung Moi Indie dengan persagi merupakan subjek estetis yang mengalami benturan estetis. Lukisan Sungai Musi Palembang maupun karya Moi Indie yang lain merupakan objek estetis yang menimbulkan benturan. Nilai estetis order ya, order itu tatanan. Ini besok akan kita lihat lebih mendalam ya ketika membahas tentang nilai estetis.
Nilai estetis order yaitu eksotisme alam Indonesia yang digunakan seniman Moi Indi berbenturan dengan nilai estetis chaos, yaitu kesengsaraan rakyat Indonesia yang digunakan seniman Persagi. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, itu mata kuliah kita malam ini, materi kuliah kita malam ini, dan sebentar lagi kita juga akan ketemu lagi di dalam live tentang 4 cara mengikuti pameran lukisan Painting Explorer ya, Painting Explorer Exhibition kelima dengan tema silver ya, dengan tema silver. Teman-teman, saya tunggu karyanya. Terima kasih di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.